Nyatanya ini bukan pasangan baru, di pasangan lama bawaannya pusaka ini. Bawaannya pusaka ini ya. Dinamakan ini gak ada mututan, dinamakan Singo Barong Sukmo Buka, ya pengabaran. Lah, maksudnya ini pusaka untuk kewibawaan ya, saudaraku ya. Kewibawaan itu ya, jelas nih pusaka-pusaka siapa yang mulai pejabat ini cocok ya. Bukan kita harus dibeli, bukan loh ya. Bukan kita itu ini, bukan kita itu mereview ya toh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono ala Joglo di Pendawaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya semua saudaraku semuanya yang telah mendukung atau membantu untuk mengedukasi pusaka maupun hunting maupun review. Terima kasih banyak, semoga kebaikan saudaraku semua selalu diberi kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, maupun kesejahteraan maupun rahayu selamat di maupun bumi yang dipijak. Oke saudaraku, beberapa hari ini belum bisa hunting ya. Sudah hunting tapi karena waktu dan kondisi ya yang belum siap begitu ya. Juga pas hari puasa ini mungkin karena saya di luar kota ya nah. Kadang kita masih puasa, bukan kita luar kota ya, yang mikir masalah jauhnya, juga masalah kesehatan maupun kondisi badan begitu. Saudaraku ya, sementara kita mereview, untuk mau review yaitu ada 3 pusaka yang mau kita review. Semoga adik-adik kita yang belajar pusaka maupun generasi penerus bisa memahami ya, manapun yang lama maupun yang maksudnya lama itu tua ya, maupun pusaka yang baru, buatan lama, buatan pengrajin baru. Jadi harus bisa memilih atau menyesuaikan, karena dengan ada yang baru, karena ada yang lama begitu ya. Bukan yang berarti baru itu jelek, bukan. Yang baru itu baik, karena itu generasi penerus untuk pengrajin peragam pusaka, yaitu budaya bangsa Indonesia maupun tinggal di luar kita. Oke. Nah, untuk yang pertama kali, ya, ini ya, nah ini ya, seperti ini Cirebon seperti ini pakai ukiran dan kayunya sangat tua sekali ya. Nah ini ya, lah ya. Oke, kita buka, nah angkat, nah ya, ini pusaka yaitu dapur Kebolajer ya. Ini pusaka dapur Kebolajer ya, dapur Kebolajer dengan itu menurut saya estimasinya yaitu tangguh Pajajaran ya, tangguh Pajajaran ya, sepuh banget, ringan ya, sepuh ringan, tangguh Pajajaran. Nah, untuk lo tebah ya,
Maksudnya luk lebah itu pijetan. Nah, di sini ada pijetan ya. Tadi pijetan. Kalau diiringkan gini ya, di gini kelihatan. Yaitu kelihatan pejetan ya, pejetan. Ya. Untuk tua sangat tua sekali. Untuk kolosi memang kolosi alam ya. Ini. Nah, untuk tantingan sangat ringan. Tantingan sangat ringan. Nah, ini pamor dinamakan pamor udan mas Pajajaran ya. Udan mas Pajajaran duduknya di dapur Kebo Lajer ya. Duduknya di dapur Kebo Lajer. Lah ini terus terang aja untuk dapur Kebo Lajer yang sepuh yang Pajajaran ya toh. Pamor udan mas itu sangat langka dan menurut saya itu jarang. Saya aja punyanya satu ini yaitu ya Kebo Lajer ya. Kebo Lajer dengan isa itu dada itu sampai sini atas. Nah ini ya, ada sampai atas ya, Kebo Lajer. Nah untuk panjangnya ini sangat apa itu namanya, lumayan ya, di atas 37 atau 35 ini ya untuk panjang. Nah ini saya ukur dari gonjo ya, dari gonjo, tidak dari peksi. Nah 40 ya, panjang 40 itu bukan anu loh ya. 40 ini bukan sama peksinya. 40 itu wilah, panjang wilah 40 ya, 40 jangkep ada hitungan 40 ya. Empu itu memang ada maksudnya 40 ya. Lah untuk melihat memang tembusnya pusernya Kebo Lajer ini kalau miring itu jelas gini ya, kalau miring jelas ya. Nah kalau miring ini, nah ini ada luk lebah. Untuk era Pajajaran sangat tua sekali ya, di itu atasnya Mojopahit Mas Yan ya, ini ya. Nah itu coba untuk pusernya ya, puser jelas ya. Udan mas bagus ya, puser kesempatan domino 55. Untuk kolosi memang kolosinya sangat tua sekali, bukan kolosi Pak, itu barang asli. Panjang 40, pamor udan mas, dapur Kebo Lajer ya itu. Nah, untuk estimasi Kebo Lajer itu memang bagus ya, untuk dalam Kebo Lajer, untuk orang pertanian, untuk apa itu bagus ya, apalagi Pajajaran, bagi orang yang punya ladang atau punya bisa itu tuan tanah ya, nah, itu bagus sekali ya. Dan di situ ada kebo itu melambangkan dari saya itu kekuatan ya, dari kekuatan mencari apa itu, kekuatan dalam bisa menangani hal pekerjaan maupun apa ya itu, maupun segi usaha ya toh, maupun apa yang diinginkan supaya cepat berhasil begitu ya. Nah, udan mas itu lambang lambang kerezekian, lambangnya estimasinya itu kerezekian gitu ya. Ini dapurnya dapur Kebo Lajer ya. Kebo Lajer dengan ini saya itu adanya keluar ya toh. Lah lurus ya, lurus. Nah, untuk dapur Kebo Lajer dengan pamor udan mas ini menurut saya sangat sulit, jarang, karena era Pajajaran ya, estimasi era Pajajaran dengan ringan ya toh. Untuk pamor udan mas, nah, untuk pada hari pamornya ini bahan meteor, udan mas 55 ya, 55. Nah, ini. Jadi udan mas itu ada aja, tapi untuk Pajajaran sulit ya, apalagi kalau dapurnya dapur Kebo Lajer. Ini bagus untuk di dalam bidang pertanian yang mempunyai lahan tanah ya, untuk perkebun atau bisa tuan tanah ya itu. Jadi Kebo Lajer itu baiknya itu misalnya itu secara historisnya itu membuat ini memang tujuan untuk itu. Dan pamor udan mas ya, untuk kedamaian dan untuk kelancar rezeki, untuk kerjaan, estimasi, bukan mengimankan kita masalah pusaka ya saudaraku ya. Cuman kita itu hanya membuka untuk masalah urusan serta yang ada di dalam pusaka ini. Nah kan pamor udan mas bagus, pamor udan mas itu muncul untuk usaha bagus ya,
untuk usaha, pokoknya itu usaha bagus ya di dalam perkebunan, dalam pertanian. Siapa yang punya tanah ya, atau punya yang tanah atau punya lahan-lahan tanah untuk berkebun ya itu dalam pertanian itu bagus untuk pegang udan mas ya itu. Pusaka ini sangat tua karena era Pajajaran ya tua ini sebelum Majapahit. Nah, Pajajaran ya sangat dengan pamor ini, pamor ini adalah pamor meteorit gitu ya. Untuk pamornya ini 55 ya, 1 2 3 4 5 terus sun begitu ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tengah ya sampai ke atas. Ya, tangguh bicara. Untuk panjang saya ukur tadi 40 cm ya. Itu 40 cm dari sini, bukan dari peksinya ya. Dari atas. Ini langkah banget ini ya. Nah, ini. Ya, semua sudah tahu untuk udan mas yang pakar-pakar pusaka ini estimasinya apa ya, esoterisnya apa, saya kira sudah tahu ya. Tapi yang jelas bagus ya bagus untuk usaha, bagus untuk mengerti tentang kerjaan secara filosofi atau esoterisnya pusaka ini, pamor ini, atau di dapur Kebulajer ini sangat bagus sekali ya itu. Oke, share keterangan saya mengenai dapur Kebulajer era Pajajaran ya cukup. Bila ada keterangan penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk yang kedua kita keluarkan dari sarungnya ya. Untuk yang kedua ya ini pusaka dinakan Ladrang Solo ya, Ladrang Solo ya, Ladrang Solo dengan mendak inten maupun merah ya, batu merah ya. Nah ini inten dan batu merah ya, ini untuk mendak ya. Untuk mendok perak ya, untuk mendok perak ya, untuk perak ini nanti biar dijelaskan ya. Untuk kayu cendana wangi ya. Nah, untuk kayu cendana wangi ya dari tim ya, sangat tua sekali itu. Nah ini, nah untuk ini terusan dinamakan apa itu? Dinamakan Gandari Ras ya. Jadi Gandari Ras ini. Nah ini tahu ya kalau cendono Gandari Ras itu mahal ya toh. Itu sampai 4,5 juta. Bisa sampai 5,5. Lah, bisa sampai 7,5 ya toh. Nah, tergantung isa itu wanginya. Cendana wangi. Kalau ini wangi bener ini ya. Lah, belum isa itu rangka perak paling ini paling enggak masih 2,5 atau 3 ya. Atau mendak mendak ini saya itu merah sama nah, mendak merah sun 3 ya toh. Mendak sun ya toh, pakai intan atau pakai batu merah ya biasanya ya. Tuh untuk rangkanya aja sudah udah kelas ya. Secara kita mengoleksi walaupun bukan timo yang bagus tapi cendana itu bagus ya. Cendana kalau tua itu memang mahal begitu ya. Cendana kalau tua apalagi sandangan itu untuk ke gandarnya ini perak ya tuh. Nah ini apalagi ini rangkanya aja terusan ya, terusan tidak sambungan. Ini gandarnya ini sampai dari daunnya ini ya itu. Oke, kita buka. Ya, wah baunya wangi bener
Wangi ya. Jadi enggak usah pakai kasih minyak tadi, pakai minyak malah gitu ya. Untuk pusaka ya toh, bahannya perak deling, bahannya ya sangat deling sekali ya, sangat deling sekali. Untuk pamor waskuta atau pedaring kebek ya, pamornya pedaringan kebek ya. Nah, pusaka ini garapannya itu pamor seperti Mataram Senopaten. Tapi ini ya estimasi tangguhnya ini Mataram ya. Mataram atau Pajang Mataram ya toh. Mataram sama-sama sepunya ya toh, karena seerah ya toh itu. Untuk pamor deling sekali, deling. Untuk lo 11. Lo 11 ada orang yang bisa itu mengatakan sabu iten ya, barang sogoan atau greneng atau ini ya toh. Tapi ada orang mengatakan carito keprabon ya toh, begitu. Ya. Dari sini ada lambe gajah 2. Lambe gajahnya 2 ya toh. Nah, untuk garap sangat garap sekali. Garap ya. Garap juga pamornya juga deling. Alus ya toh, begitu alus ya toh. Itu sogoan. Lah untuk digonjo ini ada pamor panguripan ya, artinya panguripan ada seperti terobanyu bulat ya. Nah, itu bagus sekali ya toh. Nah, begitu maksudnya bagus itu juga untuk kesejahteraan, juga untuk masalah keselamatan itu bagus ya. Jelas kata Prabon ini hawanya bagus ya, secara garapnya itu memang garap memang pilihan begitu ya. Dari pamornya aja dilihat menyayani ya. Nah itu coba di ini ya. Ini ya yang kita mainkan mendak sunsun ya, dengan permata inten ya atau merah ya toh. Sini sunsun 3 ya, sunsun 3 ya toh. Terus perak ya toh, ini ya sunsun 3. Nah ini untuk hiasan inten dan merah ya toh gitu. Nah, untuk kayunya cendana ini, untuk cendana wangi ya. Nah ini pusaka yang diharapkan carito keprabon ini ya toh. Nah ini ya, untuk pamornya itu sangat nyutra itu halus sekali ya toh, halus deling ya. Nah, bahannya pilihan ya. Untuk era Mataram atau Mataram Pajang atau Mataram itu hampir sama ya toh. Lah ini ya, ini bagus sekali ya. Untuk lo 11 ya toh. Lah di sini untuk gonjo ini istilah itu gonjo panguripan. Jadi di sini pamor pedaringan kebak ya. Di sini ada gonjo panguripan. Lah gonjo panguripan seperti terobanyu. Lah ini. Jadi pusaka ini termasuk pusaka khusus pesanan dulunya untuk di zaman Mataram. Bisa itu konglomerat itu pesen khusus untuk pusaka carita keprabon ini, untuk pusaka dalam ya toh. Untuk pusaka dalam tadi pusakanya para bisa itu para petinggi pejabat keraton begitu ya. Lah dengan pamornya itu sangat deling, sangat nyutra ya toh. Lah ini kalau begini ya toh sangat gilap sekali ya begitu. Bahannya sangat pilihan yang jelas itu. Nah, untuk pusaka dapur ini ya atau keraton ini bagus untuk kewibawanya, juga untuk masalah siapa yang memegang ini ya, kalau bisa itu bisa disujuti anggotanya ya toh. Lah itu begitu ya, bagus sekali ini pamor maupun garap ya. Dengan ini deling, ini pamor panguripan itu termasuk untuk pamor termasuk seger waras rahayu selamat ya toh. Jadi untuk pegangan pusaka ini memang sifatnya untuk penangkal dan untuk kesadaran, untuk kedamaian ya toh. Ini kedamaian itu macam-macam, damaian keluarga ya toh. Nah itu bagus. Nah, untuk pamornya itu loh waskuta ya. Lah dianggap waskuta bisa atau pedaran kebak bisa gitu.
ya mengenai tentang mereview yaitu carita keprabon ya. Bila ada keterangan tak kurang saya mohon maaf ya. Yang jelas pusaka ini pusaka sepuh dengan rangka-rangka masih orisinilnya, dengan kayu cendana wangi ya, dengan diseru mendak sunsun atau perak, permata intan dan merah begitu. Pusaka 1, 2 sudah, dan emas Pajajaran sudah ya toh. Untuk Mataram Carita Keprabon sudah, tinggal 1 ya. Karena ini mereview satu-satu aja sudah makan waktu ya toh. Jadi ini Gayaman Solo ya. Gayaman Solo. Dengan isinya itu rangkanya itu masih orisinilnya. Kayu timo ya, kayu timo ya. Kayu timo untuk mendaknya juga isa itu perak intan maupun merah ya, sama ya toh. Ini lah kita buka. Wah ya, ini pusaka yang dinamakan ya, pusaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Luk 7 ya. Luk 7 ini ya dengan pamor saya itu ada pamor Woskutah ya, pamornya Woskutah dari atas ya. Luk 7. Nah, era Mojopahit ya, estimasi era Mojopahit ya. Pamor gak begitu rame, tapi di sini ada keanehan yaitu Singobarong ya. Dapurnya Singobarongnya gagah ya toh, dodonya itu lebar ya toh, bagus sekali ya toh. Terus dapur Singobarong terus kinatah ya, kinatanya wungkul-wungkul ya, kinatanya wungkul-wungkul sekali ya toh, sampai dari atas ya toh. Lah ini sampai dari grenengnya ini kinata semua ya, ini kinata semua. Nah, ini pusaka ya, menurut saya pusaka kelas ya lah. Sudah Singobarong kinata itu ya. Untuk mengenai tentang kinatanya wungkul, lah Mojopahit itu kinatanya wungkul-wungkul ya, ada yang wungkul ya toh, ada yang halus ya toh. Tapi kebanyakan ini lah seperti wajib-wajib ini demblok gini ya kinatanya. Ini bukan pasangan baru, di pasangan lama bawaannya pusaka ini. Ya. Dinamakan ini gak ada mututan, dinamakan Singobarong Sukmo Buka ya, pengabaran. Lah maksudnya ini pusaka untuk kewibawaan ya, ya. Kewibawaan itu ya, jelas nih pusaka-pusaka siapa yang mulai pejabat ini cocok ya. Bukan kita harus dibeli, bukan loh ya. Bukan kita itu ini, bukan kita itu mereview ya toh. Nah, untuk pengabaran maaf kenapa enggak dikasih apa? Mut-mutan. Nah, ini dari aslinya aja sudah buka, namanya Sukma Buka, namanya pusaka pengabarannya. Lah ini lah singo itu nah gagah ya, Mojopahit itu mesti gagah seperti gini, hampir seperti kenglin ya. Ini kenglinnya Mojopahit ya, ini ya toh, gagah sekali. Nah ya, untuk emas yang kita dua bahan atau 3 bahan dengan pamornya ini ya toh. Satu pamor Woskutah ya toh. Kedua ada pamor yang dinamakan pamor emas, yaitu kinata emas ya toh. Kinata emas. Sampai dari sini ya ada emasnya, dari sini ya emasnya. Wungkul-wungkul ya. Wungkul-wungkul ya. Nah ini. Emasnya wungkul-wungkul ya. Itu emasnya wungkul-wungkul ya. Nah itu ya. Untuk singonya itu dedeknya itu gagah sekali ya, tidak kotak kepalanya ya, seperti itu ya toh. Itu untuk Luk ya toh, Luk 7 ya. Luk 7 itu bagus ya. Luk 7 ibaratnya namanya kehidupan ya, kehidupan kita semuanya. Luk 7 jadi karena 30 bisa pitulungan ya toh, begitu.
Ya, itu ya toh. Lah, yang saya banggakan itu apa? Singonya, ya toh, kinatanya, ya, kinata emasnya seperti itu, ya, gagah sekali, ya, gagah. Ini, dan ini pusaka. Terus terang aja, pusaka menurut saya pusaka kelas, ya toh. Walaupun kinatanya hanya dari singa, ya, anak dari singa dari sini penuh, tapi itu bisa kinatanya wungkul-wungkul, ya, tebel-tebel, ya. Jadi kinata itu macam, ya, itu ditamakan era Majapahit. Kinataan Majapahit seperti itu, ya, tebel-tebel, ya, tidak istilah itu tempel, pasangnya tempel itu deblok-deblok seperti gitu, ya. Ya, ini saudaraku, ya. Untuk emas, perak, mendak, sunsun, ya, mendak, sunsun, merah dan inten, ya. Yang saya katakan di sini, ya, emasnya ini, ya, wungkul-wungkul, emasnya wungkul-wungkul terus diukir, ya, emasnya wungkul diukir. Ini tidak ada dasar langsung emas wungkul-wungkul, ya. Nah, di sini, nah, ini pamor, ya toh, ini pamor Waskuta, ya. Untuk era pusaka ini lot 7 atau era Majapahit, ya. Nah, ini tidak bisa itu sudah bisa di titik bahwa ini adalah pusaka era Majapahit, apalagi untuk pasangan emasnya, kinatanya ini wungkul-wungkul sampai dari balik, ya toh. Lah, ini wungkul semua. Lah, ini, ya. Nah, dari sini ada emas semua, ya. Semua, ya, ada kalung sedikit satu itu wajar, ya. Ini emas, ya toh, wungkul. Untuk singanya gagah sekali, singanya seperti singo kinglin, ya, singo kinglinnya Majapahit, ya, ini, ya toh, itu. Lah, untuk ini pamornya sampai bawah, ya, sampai bawah, ya, sampai bawah, ya, kinatanya sampai bawah, ya, maksudnya kinatanya itu sampai bawah, ya toh, ya, pamor kinata emas. Ya, ini saudara, ya, wungkul-wungkul, ya. Ini sukma buka tidak pakai isap mut-mutan, karena ada dua, pakai mut-mutan dan tidak semua itu harus pakai mut-mutan. Kalau dinamakan ada mut-mutan itu namanya sukma bungkem, ya toh. Kalau istilah itu di sini itu buka, sukma buka, ya. Makanya dikasih mut-mutan supaya untuk menghadapi permasalahan, untuk pengabarannya, untuk kekuatan. Singo Sarong ini punya daya untuk kedudukan di dalam segi pemerintahan. Kalau dulu dari sekian pemerintah kerajaan, begitu, ya. Untuk saudaraku, terima kasih untuk keterangan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kita mereview memang khusus untuk pusaka yang tua-tua, ya, begitu, ya. Nah, ini, dan pusaka ini memang cukup bagus sekali, ya. Maksudnya kinatanya termasuk 95%, begitu, ya. Itu masih 95%, ya. Tuh, demblok-demblok. Jadi pusakanya itu harus ditempelkan, itu ditempelkan, ya. Nah, ini, ya. Oke, ya, saudaraku. Untuk mereview 3 pusaka cukup, ya. Bila ada kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya terima kasih banyak yang saudaraku semua yang telah mendukung Pendowaji Channel, ya. Semoga diberi kesehatan maupun kelancaran rezeki merosot dimanapun yang dibaca oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saudaraku, selamat siang, selamat beraktivitas. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.